Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal awwalu wal akhiru fid din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita ini ada canda, tawa, sedih, senang, gembira, galau, sakit, sehat, semua itu lengkap di dalam kehidupan kita. Dan itu indah pada waktunya. Kadang kesedihan itu bisa indah, kadang kegalauan itu bisa indah, kadang musibah itu bisa indah. Dengan satu, tanamkan di hati kita bahwa ujian itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk kesembuhan orang tua kita atau kesembuhan keluarga kita yang sakit. Sudah kita usahakan berobat ke sana, berobat ke sini, habis duit, habis waktu, habis umur. Tiba-tiba orang tua atau saudara kita meninggal. Maka kalaulah kita pikir-pikir dengan cara logika, sungguh berat ujiannya Allah ini. Sungguh berat ujiannya Allah. Karena apa? Sudahlah sakit bertahun-tahun kita obatkan kemana-mana. Habis duit kita, habis waktu kita, habis umur kita, capek kita mengobatkannya, tapi tidak sembuh-sembuh. Tiba-tiba meninggal dunia. Maka mungkin di saat itu kita merasa kitalah manusia yang paling banyak dan paling berat cobaannya. Padahal tidak, masih banyak lagi cobaan-cobaan manusia di luar sana yang lebih dari kita. Cuman situasi berbeda, kondisinya berbeda, cobaannya berbeda, tapi sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Jadi kalaulah cobaan kita yang bertubi-tubi bisa terasa indah kalau kita yakini kalau itu sudah takdir dari Allah. Takdir dari Allah. Orang tua kita, saudara kita, sudah kita obatkan di mana-mana, capek, habis waktu, tiba-tiba meninggal. Jangan terlalu berlebihan menangis. Maka menangislah seadanya saja. Maka bilang ini sudah takdir dari Allah. Maka indah jadinya, tidak terlalu sedih kita. Tapi bukan berarti ini jadi alasan untuk kita ketika kita tinggal kelas, kita bilang takdir dari Allah. Nggak boleh. Nggak usah belajar lah, nggak usah belajar, takdir dari Allah aku tinggal kelas. Salah. Hal-hal yang buruk tidak boleh dikatakan takdir dari Allah. Kok ngapain kayak gini? Minum-minum tua, minum khamar. Ini sudah takdir dari Allah. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Dah itu, kau kenapa ini? Kau nggak sholat? Kok santai kau? Ini sudah takdirku. Ya Allah, maka nggak boleh. Maka hal-hal yang buruk tidak boleh kita bilang itu takdir dari Allah. Kalau itu sudah Allah izinkan, tapi seandainya kita sholat di waktu itu bisa nggak? Ya bisa. Yang buat nggak sholat kita, yang buat sholat kita juga. Allah sudah izinkan. Kalian mau yang mana, yang baik atau yang jahat? Gitu. Jadi itulah Allah utus seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu terdapat begitu banyak kebaikan. Maka kita contoh. Kalau ingin menjadi pedagang yang sukses, maka tirulah Rasulullah. Kalau ingin menjadi suami yang sukses, maka tirulah Rasulullah. Kalau ingin menjadi
orang yang dihormati oleh orang lain, maka tirulah Rasulullah. Kalau ingin menjadi orang yang sabar, maka tirulah Rasulullah. Ingin menjadi orang yang baik, tirulah Rasulullah. Ingin masuk surga cepat, tirulah Rasulullah. Ingin menjadi orang yang disayangi oleh Allah, maka tirulah Rasulullah. Jadi semua ditiru Rasulullah SAW. Sampai-sampai kalau dalam masalah suami istri, ada Sayyidah Aisyah, istrinya Rasulullah. Ketika Rasulullah menikahi Aisyah, Aisyah masih umur 9 tahun. Jadi jamaah ini dimuliakan Allah, suatu ketika saking Rasulullah ini berhasilnya menjadi seorang suami yang baik. Suatu ketika Aisyah ini, Sayyidah Aisyah sedang memasak. Sayyidah Aisyah ini terkenal masakannya tidak enak, namanya masih anak-anak, masih remaja. Masakannya tidak enak, ya kan? Tapi Rasulullah selalu memujinya. Asal setiap Rasulullah makan makanannya yang dimasak oleh Aisyah, Rasulullah selalu memuji, enak sekali. Padahal kayak kita kadang kurang asin, kadang kurang garam, kadang kemanisan, kadang ini. Tapi Rasulullah puji, sehingga Aisyah ini selalu bergiat untuk belajar lagi, masak lagi, lebih semangat lagi untuk membahagiakan suaminya. Jadi suatu ketika Aisyah udah betul-betul masak, capek-capean ya kan, sudah belajar, ibaratnya kok kita nengok resep dari Google lah gitu kan. Resep Google, masukkan ini 2 sendok ya kan. Masukkan ini, capek sudah belajar Aisyah, udah mati-matian biar supaya Rasulullah makan enak dan Aisyah mendapatkan pahala karena membahagiakan Rasul. Jadi pas masak, tiba-tiba ada yang ngetuk pintunya Rasul. Assalamualaikum. Siapa? Kata Rasul. Ditengok ternyata Aisyah. Tengok Aisyah yang datang rupanya hamba sahaya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini terkenal pinter masaknya. Yang pandai masak tuh istri Rasulullah Ummu Salamah. Kalau masakannya ibaratnya dimasak sekarang, mungkin kita itu berebut. Saking kan enaknya masakannya, pas gitu loh. Enggak kurang, enggak lebih. Garamnya pas. Itulah enaknya itu istilahnya. Saking kan enaknya masakan Ummu Salamah itu. Jadi Aisyah udah capek-capek masak, datang ini. Waalaikumsalam, tengok siapa? Tengok datang Aisyah. Ini apa ini? Ini adalah kuah dari masakan Ummu Salamah kesukaan Rasulullah. Ini untuk Rasulullah, kata hamba saya Ummu Salamah. Apa kata Aisyah? Rasulullah di situ. Apa kata Aisyah? Kau bawa pulang itu, pulangkan ke Ummu Salamah, atau saya banting itu piring, atau saya buang itu, saya campakkan itu yang kau bawa. Hamba saya Ummu Salamah ini bingung. Kalau dia pulang, pasti dimarahi sama Ummu Salamah. Kalau dia nggak pulang, pasti ini piring dipecahkan sama mangkuk ini dipecahkan sama Aisyah. Maka Ummu Salamah ini bingung. Akhirnya dia berdiri di situ. Ummu Salamah ini, hamba Ummu Salamah ini berdiri. Hamba saya. Ketika itu nggak pergi, diambil sama Sayyidah Aisyah. Diambilnya mangkuk itu betulan dibuangkannya. Tertunggu. Apakah Rasulullah langsung marah? Tidak. Di sini kita lihat bagaimana cara menyikapi istri yang seperti ini. Apa kata Rasulullah? Diam, bukan Rasulullah langsung marah. Bukan. Padahal itu di depan Nabi, orang yang mulia. Coba, manusia mulia. Gitulah kadang-kadang seorang perempuan itu ya kan. Kadang orang menghargai, apalagi kadang di zaman sekarang ini ibaratnya suaminya ulama atau suaminya ustadz, suaminya orang alim besar. Tiba-tiba dapat istri orang alim ulama besar ini disegani, jangankan di kampung, bahkan seluruh negeri. Tapi kadang istrinya mau merepet, mau istilahnya ngomong-ngomong gitu. Padahal kalau orang takzim kali sama ini ulama. Tapi kalau istrinya enggak, tapi istrinya langsung kayak biasa aja. Orang manggil suaminya karena ulama besar, ya syekh, apalagi ustadz, kiai. Coba. Tapi istrinya kalau lagi marah, kadang diinikannya aja. Itulah perempuan. Jadi sampai setelah ditumpahkan, pergi hamba saya tadi. Apa kata Rasulullah? Diambil sama Rasulullah mangkuk tadi, yang makanan yang curah tadi ditumpahkan Aisyah, diambil sama Rasulullah. Aisyah, apa kata Aisyah? Ya Rasulullah,
tidak makan di sini, tidak makan dari sana katanya. Tidak lauk dari sini, tidak lauk dari sana. Apa maknanya? Kata Aisyah, ya Rasulullah nggak ada makan siang untuk hari ini. Padahal dia tadi udah masak, merajuk, ngambek. Tadi udah masak capek-capean, tiba-tiba datang bu udah datang masakan enak dari hamba saya, akhirnya merajuk. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah nggak makan siang hari, dari sana nggak, dari sini nggak. Langsung dia pergi. Nah, dikutip sama Rasulullah itu yang dicampakkan Aisyah tadi, apa kata Rasulullah? Hati-hati, jangan mendekat. Karena apa? Karena Aisyah sedang marah. Karena apa? Karena ibu kalian sedang marah, kata Rasul. Itu coba, Rasulullah nggak marah. Jadi Masya Allah, indah sekali kehidupannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah. Terus ada suatu ketika ada masalah, Rasul ada masalah dengan Aisyah. Tiba-tiba kata Rasulullah dengan berapa? Gini kata Rasul, ya Aisyah, bagaimana kalau kita selesaikan masalah kita ini secara baik-baik saja? Oke, kata Aisyah, siapa takut Aisyah. Terus apa kata Rasulullah? Oke, siapa yang kita pilih menjadi penengah kita, menjadi hakim? Pertama apakah Sayyidina Umar? Kata Rasulullah. Apa kata Aisyah? Tidak, Sayyidina Umar nggak cocok ya Rasulullah, karena dia itu orangnya terlalu tegas. Nggak mau Aisyah. Jadi siapa? Apakah Sayyidina Utsman? Tidak ya Rasulullah, Utsman pun nggak cocok, dia pemalu. Nggak, ibaratnya jadi hakim masa malu-malu. Terus kata Rasul, apakah Sayyidina Ali? Tidak cocok Rasulullah, itu kan saudaramu, sepupumu. Nanti ya dia jelas membelamu katanya. Terus kata Rasul, terus siapa ya Aisyah? Apakah Abu Bakar? Ah, itu cocok katanya. Abu Bakar cocok, ayahnya. Ayahnya dia mau. Dia milih ayahnya lah, orang pikirnya membela dia ya kan. Iya Abu Bakar cocok kayaknya Rasulullah. Dia cocok jadi hakim itu. Dipanggil Abu Bakar. Panggil Abu Bakar. Abu Bakar di perjalanan sudah feeling, ini pasti ada masalah dengan anak aku ini katanya. Akhirnya datang Abu Bakar, assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk, duduk sama-sama. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, saya di sini memanggilmu untuk menjadi penengah bagi kami. Engkau tidak sebagai sahabat saya dan tidak juga sebagai ayahnya Aisyah. Kami punya masalah. Oke ya Rasulullah, baik kata Abu Bakar. Terus kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya mau nanya, apa permasalahannya? Saya mau tahu awal masalahnya itu apa? Langsung Aisyah langsung mengatakan, dia yang salah katanya. Dibiarkan Rasul. Dia yang salah. Ayo ngomong, tapi jangan berdusta kata Aisyah. Jangan berbohong. Ayo ngomong luan, tapi jangan berbohong. Istilahnya gitu. Jelaskan sama Abu Bakar, tapi jangan berbohong. Rasulullah katanya berbohong. Rasulullah mana pernah berbohong sekalipun seumur hidupnya. Coba. Jangan berbohong. Akhirnya mendengar itu naiklah pitamnya Abu Bakar. Bahasa kita pitamnya kan. Naiklah darah tingginya kan. Datang bangkit Abu Bakar, apa kau bilang ya Aisyah? Kau tidak sopan, itu Rasulullah katanya. Mau ditampar Aisyah, mau dipukul, langsung Rasulullah bangkit. Aisyah pun ke belakang, ketakutan, pindah ke belakang Rasulullah. Ditangkap tangannya kayak film-film, tangkap Rasulullah tangannya Abu Bakar gini. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, kalau mau kekerasan bukan di sini tempatnya. Kalau mau main kekerasan bukan di sini tempatnya. Aku mengundangmu ke sini untuk menyelesaikan masalah kami. Bukan kalau malah memukul istriku. Kalau pukul istriku berhadapan dengan saya. Tertunduk Aisyah ketakutan sekali. Udah menggetar dia meluk Rasul dari belakang. Abu Bakar, ya Rasulullah maaf ya Rasul. Akhirnya pergi Abu Bakar. Akhirnya Rasulullah melihat Aisyah, bagaimana? Setelah Abu Bakar pergi, kata Rasulullah kepada Aisyah, bagaimana? Hebat kan aku tadi membelamu depan ayahmu? Wah, akhirnya dimaafin sama Aisyah. Rasulullah merasa terlindungi dia. Coba, aman, damai, masalah selesai. Masya Allah, Rasul itu menyelesaikan masalah itu dengan kekerasan, bukan dengan kekerasan. Rasul sangat memuliakan perempuan. Sangat dimuliakan Rasul perempuan. Maka saking memuliakannya Rasulullah nggak pernah mukul, nggak pernah Rasulullah. Dimuliakan betul-betul. Maka kata Rasul, ya Aisyah, aku tahu di saat engkau marah denganku dan di saat engkau lagi tidak marah denganku. Jadi bagaimana Rasulullah kata Aisyah? Kalau engkau marah, engkau pasti menyebut wa rabbuka Ibrahim.
demi Tuhannya Nabi Ibrahim, kata Rasulullah. Tapi kalau engkau sedang tidak marah kepadaku, wa rabbuka Muhammad, dengan Tuhannya Nabi Muhammad. Maka Aisyah, kalau engkau lagi marah, pasti engkau menyebut nama Ibrahim, bukan namaku. Tapi kalau engkau lagi senang, pasti engkau menyebut namaku. Nah, jadi seperti itu kalau Aisyah menandain marah. Jadi Rasulullah itu juga orang yang peka, yang mengerti gitu loh, sifat-sifat istrinya. Jadi suatu ketika Rasulullah ini menyendiri sendiri, galau lah istilahnya, pusing gitu, galau ya kan. Tiba-tiba datang Abu Bakar, Abu Bakar nengok Rasulullah diam, Abu Bakar diam juga, diam-diam begini, tengoknya juga Abu Bakar diam. Abu Bakar tuh terkenal kalau Rasulullah diam, Abu Bakar diam. Kalau Rasulullah tertawa, Abu Bakar tertawa. Walaupun nggak ada sebab, yang penting kalau Rasul tertawa, Abu Bakar tertawa. Kalau Rasulullah nangis, Abu Bakar ikut nangis. Dan nggak ada sebab, saking cintanya Abu Bakar sama Rasulullah itu. Sampai-sampai suatu ketika Abu Bakar pernah waktu Rasulullah suruh tanya, sudah makan atau belum? Belum ya Rasulullah kata. Habis itu Rasulullah suruh makan sana Abu Bakar. Habis itu Rasulullah ketika belum berapa lama langsung datang Abu Bakar. Apa kata Rasul? Cepat kali makanmu. Ibaratnya kok kita tuh cepat kali juara 1 tingkat provinsi cepat makan ya gitu lah. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, tadi aku pas mau makan, aku ingat wajahmu ya Rasulullah. Habis itu ku tinggalkan makananku, jumpa denganmu. Karena menjumpa dirimu sudah mengenyangkanku. Masya Allah Abu Bakar ini. Jadi Abu Bakar itu pun pernah saat perang, Rasulullah nggak ada minum, minta carikan minum. Diambil sama Rasulullah air, dihabiskan Rasulullah itu air, padahal sedikit minum. Apa kata Rasulullah? Rasul yang minum, aku yang kenyang. Kata Abu Bakar gitu. Rasul yang minum, aku yang kenyang kata. Saking cintanya, itu hakikat cinta sebetulnya. Dia yang kenyang, dia yang makan, kita yang kenyang. Dia yang minum, kita yang hilang dahaga. Nah, Insya Allah Abu Bakar ini. Jadi diam lama, diam Rasul diam. Abu Bakar diam. Suatu ketika datang Umar. Umar pun diam pertama, tapi Umar ini berani dia. Akhirnya berapa lama Umar memberanikan ngomong, buka pembicaraan. Ya Rasulullah, kata Umar, aku kesini mau curhat ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Rasul, aku mau curhat dengan istriku ya Rasulullah. Istriku itu sering kali menuntut banyak sekali sama aku. Udah kasih uang ini masih kurang, uang ini masih kurang. Ku suruhin banyak kali mintaannya Rasulullah. Kayak mana pendapatmu itu Rasul? Sampai aku galau, kata Umar. Penting aku harus memikirkan ya Rasulullah. Banyak kali permintaannya gitu. Akhirnya Rasul tertawa. Ketawa Rasulullah. Abu Bakar pun ikut ketawa. Ketawa Abu Bakar. Heran Sayyidina Umar. Kenapa ketawa ya Rasulullah? Kalau Abu Bakar ketawa, aku tahu karena engkau ketawa ya Rasulullah. Tapi engkau kenapa ketawa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Aku ketawa karena aku kesini menyendiri, galau, suntuk. Aku kesini sendiri karena anak kalian berdua, istriku Sayyidatina Hafsah dan Aisyah, Sayyidatina Hafsah dan Sayyidatina Aisyah. Karena berdua membuat ulah. Setelah gitu, makanya Rasulullah menyendiri galau. Umar datang mau curhat tentang istri pula, dan Rasulullah galau karena anak mereka berdua. Aku juga kesini karena aku galau kan, tengok anak kalian berdua kan, gimana tingkahnya gitu. Jadi Rasul itu Masya Allah, coba sungguh unik kehidupan seperti itu. Jadi Rasulullah itu bukan hanya zikir aja, subhanallah, khusyuk sholat aja, sedekah aja, bukan. Kehidupannya Masya Allah indah sekali. Istilahnya kalau diceritakan itu kehidupannya Rasulullah dibuat di TV, Masya Allah, mungkin dengan cerita skenario terbaik ceritanya kehidupannya Rasulullah SAW. Bayangkan itu. Ada sedihnya, ada senangnya, ada ilmunya, ada pelajaran yang bisa didapat, ada gembiranya, Masya Allah. Jadi kehidupan itu seperti itu yang susah kita cari itu. Nah, ya kan? Suatu ketika Rasulullah SAW melihat Aisyah duduk dengan nenek-nenek tua. Jadi pas Rasul tengok, kata Rasulullah sama nenek itu, wahai nenek, engkau gak akan masuk surga. Nenek yang mendengar ini tadi, ibaratnya nenek, kau gak akan masuk surga. Kau gak masuk surga, kata Rasul. Perkataan Rasul gak pernah bohong loh. Rasul gak pernah ngomong asal-asalan, melainkan wahyu dari Allah. Nenek gak masuk surga.
Nenek itu merah mukanya, menangis dari situ. Akhirnya besok ditanya sama Rasul lagi, ya Aisyah, mana nenek tadi, nenek tua itu? Ya Rasulullah, sampai sekarang dia menangis terus ya Rasulullah, karena kau katakan dia masuk neraka. Apa kata Rasul? Ya Aisyah, bukan itu maksudku. Maksudku itu nenek-nenek itu nggak ada di surga, nanti bakal muda lagi. Itu yang ku maksud, kata Rasulullah. Bukan ku katakan dia nggak masuk surga. Dia kok masuk surga, nenek itu bakal jadi muda. Baru disampaikan berita ini kepada nenek itu, barulah nenek itu dia menangis lega. Jadi nenek itu masuk surga. Nah, dan itu yang kedua, apa? Suatu ketika Rasul berbuka puasa dengan ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Umar, ada sahabat yang lain. Buka puasa. Jadi ada makanan kurma. Jadi Sayyidina Ali makan banyak kali kurmanya ini. Mungkin lapar mungkin ya karena puasa itu. Banyak kali. Istilahnya kok kita tuh banyak makanannya. Sampai ditengok sama Sayyidina Ali, biji kurmanya banyak. Biji kurma kok banyak kali, pikir Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Ali ngerjain Rasulullah. Dicari sama Rasul, sama Sayyidina Ali, dipindahkan biji kurma ke samping Nabi Muhammad SAW. Pindahkan semua. Setelah dipindahkan, apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, engkau makan ya Rasulullah, biji kurmamu tengok tuh sangat banyak ya Rasulullah. Apakah engkau lapar ya Rasulullah? Rasulullah nengok, karena Rasulullah orangnya pintar, cerdas. Apa kata Rasulullah? Jadi para sahabat nengok ini pas Sayyidina Ali ngomong gitu. Apa kata Rasul? Ya Sayyidina Ali, masih mending aku makan biji kurma, ada bijinya nampak. Sedang engkau ya Ali, engkau dari tadi kulihat makan juga, tapi bijinya nggak ada. Apakah engkau makan sama-sama bijinya? Ada kan? Jadi, Masya Allah ya, kehidupan Rasulullah sangat ada candanya. Canda di tempat yang tertentu, bukan canda di setiap zaman. Rasulullah itu bercanda orangnya, tapi bercandanya Rasulullah tidak pernah menyakiti hati orang. Bercandanya Rasulullah tidak main fisik, tidak main kedudukan, tidak main harta, kau gini ini, tidak menghina. Rasul bercanda tapi tidak menyakiti, tidak menghina orang lain. Saat ini kita bercanda seperti apa? Menyakiti hati orang, menghina, mencaci, itu bukan canda. Membuat orang ketawa tapi mempunyai sandaran kita. Membuat satu orang bersedih, menangis, sakit hati, membuat 5 orang tertawa. Memang dari 5 orang itu berpahala, tapi dari satu ini kita dosa besar. Insya Allah. Rasulullah enggak bercanda, tapi candanya tidak menyakiti orang lain. Dah.